Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andr Surya Pradana, NRP 52121000146 dari kelas Sisub D. Di sini saya mau menerangkan mengenai penggunaan Ubuntu. Di sini studi kasus yang pertama, soal pertama yaitu soal pertama. Masuklah super user menggunakan terminal. Langkahnya adalah kita masuk ke aplikasi terminal, masuk ke dash home, search-nya kita ketik terminal, klik terminal seperti ini. Bentar, kita tunggu. Kemudian untuk masuk, untuk menjadi sebagai super user, kita akan mengetik sudo spasi so, kemudian enter. Masukkan password sebagai Andre. Jadi password ini telah ada ketika kita menginstal Ubuntu. Kita masuk menggunakan passwordnya, kemudian enter. Ini adalah akhir dari soal yang pertama. Oke, lanjut di soal nomor 2, yaitu buatlah 2 buah user dengan nama dan NRP Anda. Caranya ketik sudo spasi user add seperti ini. Kemudian ketik nama misalnya Surya, kemudian enter. Di sini sudo mau minta password for Andre karena saya masuknya di user Andre, jadi masukkan password, enter. Bentar. Nah, kemudian membuat dengan NRP. Ketik sudo user add NRP, enter. Nah, ini sebelumnya saya sudah latihan untuk membuat nama NRP ya. Jadi sudah diidentifikasi bahwa user dengan nama NRP 52121000146 already exist. Kemudian di soal nomor 3, berilah password untuk kedua user tersebut sesuai dengan keinginan Anda. Caranya yaitu ketik sudo spasi password spasi, misalnya tadi saya ingin memberi password untuk user Surya, enter new Unix password. Nah, misalnya ini kita memasukkan password dengan sesuka hati ya, misalnya 12345. Maaf. Misalnya ketik, kemudian lagi password update successfully. Kemudian kita mau memberi password di user NRP. Sama caranya, yaitu sudo password, kemudian ketik NRP, enter. Kemudian spasi password, enter, retype, ulangi lagi, enter. Password update successfully. Nah, ini adalah akhir dalam pembuatan password. Lanjut soal nomor 4. Setting user NRP sebagai user biasa dan user nama menjadi user sistem. Caranya ketik sudo spasi
usermod spasi -g spasi sudo spasi nrp, kemudian enter. Password, masukkan password, bentar. Enter. Kemudian sebagai user sistem ya, ketik sudo spasi usermod -g, kemudian ketik root. Beda ya, kalau yang atas tadi sudo, sekarang kita ketik root spasi, misalnya namanya tadi Surya Andre, maaf. Kemudian enter. Lanjut soal nomor 5, login ke dalam user nama. Caranya yaitu misalnya SO, kemudian masuk ke user bernama Surya, ketik Surya, kemudian enter. Passwordnya masuk lagi, enter. Benar. Kita ulangi lagi tadi nomor 5, login ke dalam user nama, masuk ke dalam terminal, kemudian ketik SU spasi, misalnya tadi namanya Surya, kemudian enter. Passwordnya masukkan, enter, kemudian enter lagi. Nomor 6 yaitu tampilkan user yang sedang digunakan untuk login. Caranya ketik who am I. Nah, ini adalah user yang sedang saya gunakan. Kemudian nomor 7, kembali login sebagai super user. Caranya ketik sudo spasi so, kemudian enter, kemudian masukkan password. Udah, kita kembali masuk sebagai super user. Soal nomor 8 yaitu buatlah sebuah file dengan tipe txt bernama sistem operasi, kemudian nrp, dan sebuah file tipe txt lagi dengan nama praktikum nrp Anda. Kemudian isilah kedua file tersebut dengan sejarah Windows dan Linux, satu paragraf saja. Misalnya contohnya seperti ini. Cara untuk membuat file dengan tipe file txt adalah ketik nano spasi, kemudian tadi bernamakan sistem operasi nrp .txt ya, sistem operasi, kemudian nrp.txt, kemudian enter. Masukkan apa saja ya. Tadi kan sejarah, misalnya ini nanti sejarahnya Windows, Ctrl V. Nah, misalnya sejarahnya Windows pertama ada yaitu tahun 1985. Namun Windows ini dikenal dengan Windows 1. Namun seperti ini. Nah, contohnya. Kemudian kalau selesai
Ctrl Shift yaitu Ctrl O. Nah, kemudian close. Kita buat lagi. Sama, yaitu file yang kedua, nano praktikum nrp.txt nano praktikum, kemudian enter. Misalnya yaitu sejarahnya Linux dibuat tahun 1969 oleh Ken. Nama sebelum Linux adalah Unix. Kemudian Ctrl O untuk men-save. Kemudian close. Soal nomor 9 yaitu carilah lokasi dari file yang baru saja Anda buat. Ketikkan find sistem operasi plus nrp udah. Kemudian lagi find praktikum bentar ulangi ini .txt. Nah, di sini udah dapat diketahui ya letaknya. Kemudian soal nomor 10, tampilkan isi dari file praktikum nrp Anda. Untuk yang praktikum aja, caranya yaitu ketik cat kemudian ketik praktikum seperti itu, kemudian nrp dan .txt enter. Nah, ini adalah isi dari file yang telah saya buat. Soal nomor 11, buatlah sebuah direktori dengan nama panggilan Anda dan sebuah direktori dengan nama asisten Anda. Caranya masuk ke terminal, kemudian ketik mkdir spasi nama panggilan Andre seperti ini, kemudian enter. Kemudian ketik mkdir spasi nama asisten, misalnya Mbak Ai di sini, kemudian enter. Soal nomor 12, pindahkan file sistem operasi nrp Anda .txt ke dalam direktori nama panggilan Anda. Caranya yaitu ketik sudo spasi mv artinya move, kemudian nama filenya tadi sistem operasi nrp
spasi ke Andre, kemudian enter. Untuk membuktikannya kita lihat di dalam folder Andre. Nah, ini udah terdapat file sistem operasi nrp.txt. Seperti itu caranya. Soal nomor 13 yaitu copy file praktikum nrp Anda ke dalam direktori tersebut. Caranya ketik cp spasi praktikum nrp copy di Andre. Oke, kemudian enter. Oke, untuk membuktikannya kita masuk ke home folder, ketik Andre. Nah, ini filenya praktikum 52121 mantap. Nah, di home juga ada karena tadi kita mengkopinya. Kemudian lanjut ke soal nomor 14, kopikan isi yang ada dalam file praktikum ke dalam file sistem operasi Anda masih berada dalam direktori nama panggilan Anda. Caranya yaitu kita harus mengetik cp kemudian spasi min i spasi praktikum nrp.txt save, kemudian spasi sistem operasi .txt enter. Caranya yaitu seperti itu. Kemudian kita buktikan. Maka isinya akan tercopy seperti ini. Kemudian close. Menuju soal nomor soal nomor 15. Ubah nama direktori tersebut menjadi praktikum sisop. Caranya adalah direktori misalnya Ansur ini akan dirubah jadi direktori sisop menggunakan terminal. Cara untuk merubah direktori Ansur misalnya yaitu caranya ketik sudo spasi langsung ketik mv spasi Ansur, kita ganti namanya menjadi praktikum sisop seperti ini, kemudian enter. Sekarang kita lihat ini tadi sebelumnya bernama Ansur, sekarang menjadi nama praktikum sisop. Kemudian soal nomor 16, soal nomor berapa nih? 16, copy seluruh isi file dalam ini ya, copy seluruh
isi file dalam direktori praktikum sisop ke dalam direktori nama asisten Anda. Itu caranya seperti ini. Nomor 16, copy seluruh isi file dalam direktori praktikum sisop ke dalam direktori nama asisten Anda. Caranya yaitu seperti ini. Ketik cp spasi nomor folder yang akan dipindah yaitu praktikum sisop. Ini spasi folder yang dituju. Bentar. Oh, sebentar, ada kesalahan. Caranya adalah ketik cp spasi praktikum sisop, kemudian slash bintang seperti ini, terus nama folder yang dituju seperti ini, dan enter. Terus kita lihat, nah bahwa folder praktikum sisop sudah di copy di folder Mbak Ai, seperti itu. Soal nomor 17 yaitu pindah direktori yang telah diubah nama tersebut yaitu praktikum sisop ke dalam home. Pastikan direktori tersebut telah benar-benar berada dalam home. Itu caranya ketik sudo spasi mv spasi praktikum sisop slash home, enter passwordnya. Seperti itu ya caranya. Soal nomor 18 yaitu hapus direktori praktikum sisop tersebut. Caranya adalah masuk ke terminal, ketik sudo spasi rm spasi min r spasi praktikum sisop. Kemudian klik enter. Udah, kemudian dicek. Nah, folder berhasil terhapus, sudah tidak ada di dalam home. Tampilkan nomor 19, tampilkan seluruh file atau direktori yang berada dalam USR secara lengkap, terdiri dari nama file, ukuran, tanggal, dimodifikasi, dan atribut-atributnya. Caranya adalah ketik cd spasi slash usr, kemudian enter, kemudian ketik ls, kemudian enter. Nah, ini. Kemudian soal nomor 20. Bentar. Tampilkan histori perintah yang telah Anda lakukan. Caranya adalah ketik histori, kemudian enter. Nah, ini sudah ada berapa? Ada sekitar 114 komen ini yang telah saya lakukan. Kemudian lanjut ke soal nomor 21.
dari tempat Anda berada sekarang, pindah dan telusuri directory atau /dev, kemudian deteksi perangkat yang tersedia. Itu caranya seperti ini. Caranya adalah ketik cd spasi /dev, enter, kemudian ls, enter. Nah, ini udah muncul. Ini muncul semuanya. Soal nomor 22 yaitu tancapkan sebuah USB, kemudian unmount USB tersebut. Caranya yaitu monggo. Itu mount /dev /sdb1. Kemudian ketik langsung. Kemudian lanjut soal nomor 23 yaitu lakukan mounting pada USB yang telah di unmount tersebut. Caranya ketik mkdir spasi /home/ Andre /desktop /a. Kemudian ketik sudo spasi mount spasi dev /sdb1, kemudian /home home, kemudian /andre /desktop /aa, enter. Bentar, kita ulangi. Dah, siap. Kemudian lanjut ke soal nomor 24. Telusuri isi dalam USB dan akses salah satu filenya. Misal membuka file dengan jenis txt. Bentar ya. Mulai. Oke, lanjut. Caranya yaitu ketik cd dir itu untuk melihat isi foldernya. Aku belum sur. Caranya yaitu ketik cd spasi home spasi Andre spasi desktop /a, dan dir, enter. Nah, kita misalnya mau pakai yang membuka file sysops.txt, cat sysops.txt, enter. Nah, ini sudah terbuka ya filenya. Ini adalah akhir dari nomor 24. Lanjut soal nomor 25 yaitu gunakan perintah untuk mencari kata root yang terdapat dalam seluruh file dengan jenis txt yang berada dalam etc. Itu caranya. Bentar. Ketik sudo spasi grep spasi -r spasi root /etc, kemudian enter. Nah,
Kemudian lanjut soal nomor 26. 26, carilah file dengan nama praktikum NRP Anda yang telah Anda buat sebelumnya. Oke, caranya adalah ketik find, kemudian name dan praktikum NRP 52121000146 .txt .save /home /Andre. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Gitu. Find /home /Andre, udah nama filenya, name, praktikum NRP 52121000146.txt.save, enter. Nah, ini sudah ketemu. Kemudian soal nomor 27, yaitu buka file tersebut dengan editor FI dan editor Nano, tampilkan hasil. Caranya adalah ketik CD, kita keluar dulu. FI praktikum.save, enter. Ini cuma jelasin tentang ini adalah tampilan dari editor V. Kemudian lanjut dengan editor Nano. Nah, editor Nano tampilannya seperti ini. Kemudian masuk ke soal nomor 28. Ganti seluruh kata adalah dengan nama Anda, mulai dari baris ke-1 sampai baris ke-5. Kemudian simpan file tersebut dan buka kembali untuk tunjukkan hasilnya. Kita buka pakai editor V. Nah, kemudian ketik 1,5S adalah kita ganti dengan nama Andre. Udah. Kemudian lanjut soal tadi dia udah nomor berapa nih? 5. Kemudian lanjut soal nomor 29. Berikan atribut untuk file tersebut agar file tersebut hanya memiliki hak akses untuk user, group maupun other, hanya bisa execution dan read saja tanpa hak akses write. Caranya adalah Chmod praktikum. Kemudian enter. Udah. Nah, lanjut soal nomor 30. Ubah hak kepemilikan untuk seluruh file yang bertipe JPG menjadi user yang Anda gunakan dan grup nama Anda. Caranya adalah Caranya adalah ketik chown -d sisop bintang.jpg. Bentar, sisop bintang.jpg. Bintang JPG, enter. Bentar, ada invalid.
Kita ulangi lagi. Maaf tadi salah, jadi itu namanya user, jadi con minus d Andre bintang.jpg. Nah, berhasil. Kemudian lanjut soal nomor 31. Setting IP komputer Anda melalui terminal dengan ketentuan address 192.168.10 terus 3 digit 3 digit belakang NRP Anda, kemudian network disesuaikan, netmask disesuaikan, broadcast disesuaikan, gateway dan bla bla bla. Kemudian aktifkan setting tersebut dan cek apakah konfigurasi tersebut benar-benar telah dijalankan dalam sistem. Caranya yaitu adalah ketik sudo spasi nano spasi slash etc. Oh, ini salah ini. Bentar. Caranya yaitu ketik sudo spasi nano spasi slash etc spasi network, kemudian spasi interface, kemudian enter. Bentar. Bisa Fit. Password. Mesti harus download ya yuk. 10 menit. ITS Bentar. aku 10 menit. Oh, ITS Nah, Kok kayaknya 10 menit. jadi kita ulangi lah. Bentar. Nah, itu kelang S. Interface seperti ini yang benar, kemudian enter. Nah, Jadi kendala gak isi. caranya yaitu ketik auto Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. auto eto Ini udah selesai toh? enter Di efface stop dulu ya. efface. Iya. Sebentar, Hilang kamera. maaf ini tadi ada kesalahan, jadi itu add-nya 0, kemudian enter efface add 0, kemudian init static seperti ini, kemudian address 192.10.146 disesuaikan karena NRP saya 146. Kemudian network, kamu itu apa? Kamu. Aku ini apa sih? Kamu. Cak, ini tadi apa? Network. Kamu tidak kamu Safa. 192 Harusnya Safa deh. 168 Pemikirannya Cak. 10 Itu sepadan, aku beda. titik 0 enter, kemudian netmask Kamu 255 titik 255 seperti ini, kemudian titik 255 titik 0 titik. Oke, kemudian broadcast Langsung kerjanya tak giniin. broadcast 192 titik 168 titik 10, maaf titik 10 titik 255, dia musik. kemudian gateway 10 titik Internetnya nggak bisa ya Jo? Bisa ya aku. titik Mungkin tak kopek kabeh. 1 titik 146. Nah, caranya itu Ctrl X, kemudian save yes, y, kemudian enter. Kemudian untuk mengecek ketik nano spasi slash etc spasi init titik d slash network
Pas kamu network spasi restart. ada suaranya ya. Kayak suara ngajinya gitu. Kemudian enter. Bentar, ada kesalahan. Maaf, ini bukan nanop. Oke. Ini udah nano itu si init tadi. Bentar. Kemudian lanjut soal nomor 32, yaitu tampilkan info sistem komputer yang Anda gunakan. Caranya ketik uname spasi main a kemudian enter. Nah, ini Linux Andre VirtualBox bla 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 CNS Linux. Kemudian lanjut soal nomor 33, tampilkan seluruh package yang sudah terinstall dalam sistem komputer Anda. Caranya yaitu ketik dpkg kemudian masih minus get kemudian minus selections dan enter. Nah, ini yang sudah terinstall. Kemudian soal nomor 34, tampilkan daftar program yang sedang berjalan secara lengkap. Caranya yaitu ketik top kemudian enter. Nah, ini udah. Kemudian soal nomor 35, tampilkan tanggal hari ini. Caranya yaitu ketik date enter. Nah, ini. Kemudian soal nomor 36, yaitu bersihkan layar terminal, tinggal ketik clear seperti ini kemudian enter. Kemudian lanjut menuju soal 37, restart komputer melalui terminal, yaitu caranya yaitu ketik reboot seperti ini spasi nt min t spasi 0 dan enter. Bentar. Jangan bisa, nggak usah ngerjain ini aja. Now. Bentar. Apa? Caranya yaitu ketik reboot spasi now. Bentar. Sudo reboot now. Ya. Sekarang sistem operasinya terrestart sambil menunggu. Soal terakhir nomor 38, yaitu matikan komputer melalui terminal. Caranya adalah ketik sudo spasi shutdown kemudian mau kemudian enter, masukkan passwordnya. Udah, komputer mati, shutdown. Sekian akhir dari part pertama. Kemudian kita nanti akan lanjut ke part kedua. Part 2 yaitu instalasi paket Linux. Soal pertama, pilihlah sebuah paket aplikasi dan install aplikasi tersebut menggunakan Synaptic Package Manager. Tunjukkan langkah-langkahnya. Caranya adalah yang pertama adalah masuk ke sistem, kemudian pilih administration, kemudian Synaptic Package Manager. Nah, password, masukkan password komputer.
Oke. Tidak diam. Masnya ngerekam. Kamu diam. Kemudian bentar ya. Sudah balen nih. Misalnya saya mau ngetik Firefox di sini bentar. Firefox seperti ini. Cari yang Firefox. Kemudian aku nyari yang Firefox. Nah, ini yang misalnya ini. Pilih mark for instalasi. Apa? Kemudian apply. Ya. Kemudian Aja, udah ya. kemudian klik apply. Masih mendownload file. Bentar ya, harus sabar. Kemudian Jalankan Firefox. kemudian close, kemudian close exit ya, kita keluar. Kemudian Udah nah. kemudian di sini kita ketik Firefox. Bentar. Ketik Firefox seperti ini. Nah, kemudian install now. Nah, selesai. Sekarang masuk ke nomor 3, yaitu uninstall aplikasi tersebut melalui Synaptic Package Manager. Caranya kita pilih ke sistem, kemudian administration, kemudian pilih Synaptic Package Manager seperti itu. Kemudian ketik Firefox. Aduh, salah ketik. Firefox. Udah. Kemudian ini pilih yang mark for remove file. Seperti itu. Kemudian apply. Kemudian apply. Seperti itu. Kemudian close. Kemudian close. Nomor 4 yaitu menggunakan konsol masuk sebagai root atur repositori ke server Mirror yang ada di Indonesia. Jangan lupa untuk membackup repositori sebagai antisipasi kesalahan. Untuk list server Mirror dapat dicari di internet. Caranya yaitu ya, ini adalah daftar dari repositori Indonesia. Kemudian kita copy, kemudian masuk ke terminal. Kemudian ketik sudo nano /etc /apt/source.list. Enter password. Nah, kemudian dipaste di sini yang tadi kita ambil dari internet, kita paste sini. Maaf. Kemudian kita save, Ctrl O seperti ini ya. Kemudian Ctrl X. Ke save lagi Ctrl O. Kemudian keluar Ctrl X. Enter, Ctrl X. Kemudian cepetan. Kemudian masuk ke nomor 5, yaitu install aplikasi berikut ini. A. Ada Codec, kemudian Chromium, XMMS, kemudian SuperTux, XMMP for Linux, dan Wine. Caranya adalah
Iya tapi ada. Untuk menginstal codec caranya yang pertama ketik sudo, ketik sudo seperti ini, spasi apt mainget seperti itu, kemudian install, kemudian ketik ubuntu seperti ini, kemudian main restrict restricted, kemudian extras seperti ini, kemudian enter. Bentar. Oh iya enggak resu. Maaf, ini jadi kesalahan. Ini harusnya U nya kecil. Yang nomor 7 ya bro ya. Kau udah video Nah seperti ini, kemudian enter. Nah ini kemudian kita klik yes, Boleh naik kok? enter. Ya masih menginstal. Iku ngono kak. Ke apa gitu? Polisi. Mampir ini. Nah, Dedek ganggu. Belum tahu sih. Aku tadi tahu nggak bola volley. Iyo. Bola volley kalau mau kerja. Yang pas sini sini. Ini. Ya ini masih menginstal, masih nunggu. Nah itu selesai. Kira-kira. Bentar, menunggu. Masa tambah set tahu. Memang sedikit lama untuk setiap step-step install di Ubuntu ini. Nah ini udah selesai ya. Kemudian klik kemudian bentar. Kemudian di sini kemudian tab, oke, enter. Kemudian pilih yang yes, enter. Tunggu sebentar, masih proses. Kita harus sabar untuk menunggunya. Ya ini sudah dapat kita sudah berhasil ya kita nginstalnya. All done, no error. Masih berlanjut tapi kita harus sabar. Soalnya codec ini juga termasuk yang paling lama kalau kita nginstal. Bentar, masih beberapa menit lagi kemungkinan. Dah selesai. Kemudian kita mau menginstal Chromium. Caranya yaitu kita ketik sudo maaf ketik sudo spasi apt-get maaf salah ini. Nah ini kita ganti yang belakangnya saja, kita ganti Chromium browser. Seperti ini, kemudian enter. Masukkan password, enter. Nah ini akan install dengan sendirinya. Kita tunggu seperti tadi
harus sabar. Sambil menunggu kita bisa browsing yang soal nomor terakhir dari part 2, yaitu mengenai pengertian YAS, start, kemudian mid, depth, RPM, seperti itu. Oke, kita menunggunya saja. Ya, ini sudah selesai. Kita menginstal Chromium. Kemudian yang ketiga kita akan menginstal XMMS. Itu caranya adalah sama, kemudian kita hanya merubah yang belakangnya. Kita ganti yang belakangnya setelah install. Caranya yaitu ketik XMMS enter 2 seperti ini dan enter. Maaf ada kesalahan. Ternyata hurufnya kecil. MMS 2 seperti ini, enter. Nah, yes, enter. Dah. Kita tunggu. Memang kalau install sedikit lama. Kita tunggu ya. Ya, ini sudah selesai. Kemudian lanjut SuperTux. Caranya yaitu tinggal kita hapus, kemudian kita ketik SuperTux. Maaf. Ketik SuperTux seperti ini, kemudian enter. Yes, enter. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, ini sudah selesai. Kemudian lanjut kita akan menginstal XAMPP for Linux. Caranya yaitu kamu coba kesini. Maaf yang tadi ada sedikit problem. Sekarang kita lanjut ke menginstal Wine. Caranya yaitu sama, tinggal yang belakang ini SuperTux-nya kita hapus, kita ketik Wine seperti ini, kemudian enter. Wine ini paling lama untuk menginstalnya, jadi kita harus sabar untuk menunggunya. Oh, Mas yang itu Coba. Suaranya Mas yang enak. Ya, ini tadi kita sudah berhasil menginstal Wine. Tadi memang saya pause karena waktu untuk menginstal Wine sendiri itu dibutuhkan waktu sekitar setengah jam tadi saya hitung. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Hapuslah salah satu program yang telah diinstal di atas. Caranya seperti ini. Nah, untuk menginstal yaitu bedanya tadi kan ini habis setelah apt-get tulisannya install. Sekarang kita ganti remove. Kemudian kita misalnya mau meremove SuperTux. Kita ketik SuperTux seperti ini. SuperTux, kemudian enter. Masukkan password. Enter. Kemudian yes ya. Yes, enter. Dah, dia akan meremove. Selesai. Alhamdulillah. Kemudian di soal yang terakhir, jelaskan pengertian beberapa istilah berikut. Caranya Tinggalan spor. sini saya mau menjelaskan artinya. YAS adalah sistem operasi Linux untuk setup dan alat konfigurasi yang ditampilkan dalam distribusi Linux open source serta distribusi berasal dari source komersial. Sedangkan artinya tars adalah salah satu file tarball yang dimana proses pengompresannya datanya menggunakan tar dan gzip. Kemudian
tars2 adalah salah satu file tarball yang dimana proses pengompresannya datanya menggunakan tar dan banzip 2. Make adalah mengcompile semua source file menjadi file binary yang dapat dieksekusi. Kemudian Debian adalah salah satu paket untuk instalisasi Debian serta turunannya, merupakan sebuah eksistensi dari Debian software package dari Debian. Kemudian yang terakhir yaitu RPM atau singkatan dari Red Hat Package Manager adalah salah satu paket untuk instalasi Red Hat serta turunannya untuk diaplikasikan ke dalam ke dalam Linux. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya memohon meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di TP yang ketiga.